Ternyata perkembangan bahasa Indonesia pun juga bukan hanya digunakan di dalam negeri saja sebagai bahasa nasional, tapi juga dipelajari di sekolah ini. Nah, saat ini saya sedang berada di Rolling Stone Community College yang ada di Perth, Western Australia, untuk melihat seperti apa siswa-siswi di sekolah ini mempelajari bahasa Indonesia. Tahukah kalian ternyata bahasa Indonesia banyak loh dipelajari di sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Negara-negara yang mempelajari bahasa Indonesia antara lain ada Korea Selatan, Jepang, Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan lain-lain. Tidak heran jika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menargetkan bahasa Indonesia dapat dijadikan bahasa resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2045. Kita sebagai pemilik bahasa hendaknya malu jika kita tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oleh karena itu, kita pun harus menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ternyata bisa mewujudkan integrasi nasional juga loh. Apa itu integrasi nasional? Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin, senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Kali ini kita akan membahas materi bab baru, yaitu materi bab 5 mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link PowerPoint dan juga link daftar hadir yang bisa kalian isi, yang mana linknya bisa kalian temukan di kolom deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan berdoa di dalam hati sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, teriring doa untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Amin. Materi kita kali ini memiliki 4 tujuan pembelajaran, yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu pertama, memahami makna integrasi nasional. Yang kedua, mengidentifikasi faktor pembentuk atau pendorong dari integrasi nasional. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor penghambat dari integrasi nasional. Dan yang keempat, mampu memahami pentingnya integrasi nasional. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Makna integrasi nasional. Sebelum kita masuk ke dalam makna integrasi nasional, coba kalian perhatikan video berikut ini terlebih dahulu.
Video tadi menggambarkan negara Indonesia sebagai negara yang majemuk atau beragam, di mana negara Indonesia terdiri dari banyak sekali bahasa daerah di dalamnya. Akan tetapi, bahasa daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat menjadi hambatan bagi masyarakatnya, khususnya dalam berkomunikasi antar suku bangsa. Oleh sebab itu, diperlukan usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan bahasa daerah tersebut sehingga tercipta keselarasian dan keselarasan secara nasional. Hal tersebut yang disebut dengan integrasi nasional. Dalam usaha mempersatukan bangsa Indonesia, pasti diperlukan dong yang namanya alat pemersatu bangsa. Apa saja alat pemersatu bangsa? Yang pertama ada dasar negara yaitu Pancasila. Yang kedua bendera merah putih. Yang ketiga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat bahasa Indonesia. Yang kelima lambang negara burung Garuda. Yang keenam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketujuh lagu-lagu perjuangan atau lagu nasional. Bagaimana menilai suatu negara majemuk itu telah mencapai suatu integrasi nasional? Terdapat beberapa syarat terwujudnya integrasi nasional. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan yang lainnya. Yang kedua, tercipta kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan suatu pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Yang keempat, semua warga mengimplementasikan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah disepakati bersama tanpa paksaan. Yang kelima, semua warga harus meminimalisir konflik. Berikutnya yaitu faktor pembentuk atau pendorong integrasi nasional. Terdapat beberapa faktor yang membentuk atau mendorong terbentuknya integrasi nasional. Yang pertama adalah rasa senasib seperjuangan. Semangat persatuan yang terbina pada masa lalu menjadi semangat untuk mempertahankan persatuan pada masa kini atau masa sekarang. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Pancasila adalah ideologi nasional di mana jika kelima sila diamalkan dengan baik, maka akan tercipta integrasi nasional. Yang ketiga, keinginan untuk bersatu. Integrasi nasional terwujud karena bangsa Indonesia menginginkannya. Karena keinginan tersebut, maka muncul semangat untuk mewujudkan integrasi nasional. Yang keempat, antisipasi ancaman dari luar negeri. Walaupun sudah merdeka, tetapi ancaman dari luar itu masih tetap terjadi. Integrasi nasional sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Yang kelima, semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi. Semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi mampu menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Yang keenam, penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia mampu menjembatani perbedaan bahasa daerah sehingga mampu mendorong terciptanya integrasi nasional. Berikutnya yaitu faktor penghambat integrasi nasional. Terdapat beberapa faktor yang menghambat terwujudnya integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Dari masyarakat yang kurang menghargai kemajemukan yang ada dan pemerintah yang tidak memperhatikan kemajemukan, terutama terkait budaya daerah, ini dapat menghambat terwujudnya suatu integrasi nasional. Yang kedua, kurangnya toleransi dan saling menghargai. Kurangnya toleransi dan menghargai terhadap perbedaan yang terjadi terus-menerus ini mengakibatkan hancurnya suatu bangsa sehingga integrasi nasional sulit untuk terwujud. Yang ketiga, kurangnya kesadaran akan ancaman dari luar. Globalisasi membuat masyarakat lupa bahwa terdapat ancaman di dalamnya, seperti lunturnya nilai-nilai baik di dalam masyarakat, budaya daerah, dan lain-lain. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap pembangunan nasional. Hal tersebut membuat kecewa dan berujung sikap apatis
dan sikap masa bodoh masyarakat terhadap negara sehingga dapat sulit menciptakan suatu integrasi nasional. Maka dari itu perlu introspeksi diri dari pemerintah maupun masyarakat terkait dengan pembangunan nasional. Yang kelima, berpandangan etnosentrisme. Yang disebut dengan etnosentrisme adalah paham yang menganggap budayanya yang paling baik dengan diikutsertakan sikap merendahkan budaya lain. Nah, paham ini bisa berujung pada sikap diskriminasi. Selanjutnya yaitu arti penting integrasi nasional. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno pernah berpendapat, kita mendirikan suatu negara semua untuk kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang sama-sama menjadi dasar suatu national state atau negara yang merdeka. Jika dikaitkan dengan integrasi nasional, cuplikan pidato Insinyur Soekarno tersebut mewakili pentingnya menjaga persatuan demi terwujudnya integrasi nasional. Integrasi nasional dapat dikatakan sebagai langkah untuk menyatukan sesuatu yang semua terpisah menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia, tanpa menghilangkan perbedaan di dalamnya. Jika bangsa kita tidak bersatu, mungkin akan sulit Indonesia untuk merdeka seperti sekarang dan sangat mudah untuk dijajah atau runtuh. Maka setiap warga negara ini memiliki kewajiban moral untuk menjaga integrasi nasional sehingga dapat mewujudkan yang pertama, kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, pergaulan antara sesama yang lebih akrab, perbedaan yang ada tidak menjadi suatu sumber masalah, dan yang keempat, pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Itu dia tadi video pembelajaran mengenai integrasi nasional. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Buat kalian yang suka video pembelajaran kali ini, boleh kasih like-nya. Buat yang gak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa di-share video kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bisa menebar banyak manfaat ke orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf jika ada kekurangan di dalam video pembelajaran kali ini. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pesan kebaikan untuk semua. Buatlah karya dengan tema indahnya keberagaman yang dapat dibuat dalam bentuk yang bebas sesuai minat dan bakat. Tugas boleh berbentuk apa saja kecuali berbentuk Word. Karya dikumpulkan ke link yang ada di bawah. Waktu pengumpulan tugas adalah 2 minggu terhitung dari jam pelajaran kelas masing-masing. Terima kasih.